Saat laki-laki ahli ibadah itu sedang sholat, tiba-tiba datang seorang perempuan pelacur di hadapannya untuk menggodanya. Pelacur tadi menari-nari sambil telanjang di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Laki-laki ahli ibadah itu tetap melanjutkan sholatnya dengan sangat khusyuk. Dia pejamkan matanya agar tidak melirik, tidak menggubris pelacur yang berusaha menggodanya. Namun, di akhir cerita kemudian, laki-laki tersebut difitnah telah menghamili pelacur itu. Berikut kisah lengkapnya. Ini adalah satu kisah tentang seorang laki-laki yang terkenal sangat ahli ibadah, hidup pada zaman Bani Israel. Dia adalah Juraij. Bahkan untuk menunjang dan mendukung segala aktivitas ibadahnya, kemudian ia membangun satu gubuk terpencil, jauh dari rumahnya, jauh dari keramaian, agar aktivitas ibadahnya khusyuk, tidak terganggu satu hal apapun. Suatu hari, ketika Juraij sedang melaksanakan sholat di gubuknya itu, sayup-sayup terdengar dari kejauhan suara ibunya memanggil, "Wahai Juraij putraku, keluar dan temuilah aku." Mendengar panggilan ibunya itu, Juraij hening bergeming. Dia tidak menyauti, tidak menjawabi panggilan ibunya. Dengan penuh rasa kecewa, ibunya pulang ke rumah. Kemudian di hari berikutnya, di hari kedua, ibunya kembali mendatanginya. "Wahai Juraij putraku, kemarilah nak. Sungguh aku ingin bercengkrama denganmu, walau sekejap di sini." Namun, sama seperti hari sebelumnya, Juraij tetap bergeming, tetap khusyuk dengan ibadah. Di hari ketiga, ibunya mendatangi kembali. "Wahai Juraij, keluarlah. Mari kita berbicara." Namun, di panggilan ketiga itu tetap saja Juraij tidak menjawabinya. Dia tetap khusyuk dengan ibadahnya. Tidak ada tanda-tanda untuk dia berhenti sejenak dari sholatnya, kemudian bergegas menjawabi panggilan ibunya. Rasa kecewa seorang ibu itu kemudian sudah sampai pada batas puncaknya. 3 kali ibu mendatangi anaknya, 3 kali pula ibu memanggilnya, namun tidak ada satupun jawaban dari anaknya itu. Dia memilih untuk tetap melanjutkan ibadahnya. Karena kecewanya sudah sampai puncak, kemudian dia berdoa, memohon kepada Allah, "Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisa." Wahai Tuhanku, ya Allah, janganlah engkau ambil putraku sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita-wanita penggoda, para pelacur. Sungguh atas kuasa Allah, doa seorang ibu pada anaknya yang kurang baik itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bermula ketika suatu hari Juraij seperti biasa di gubuknya sedang melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan pakaian yang sangat seksi menghampirinya. Dia mulai membisikkan godaan-godaan. Wanita pelacur itu menari-nari di hadapan Juraij yang sedang melaksanakan sholat. Satu persatu pakaian yang menutupi badan wanita pelacur itu ia lepas dengan perlahan-lahan. Namun, apa yang terjadi? Juraij tetap khusyuk dalam sholatnya. Dia pejamkan matanya agar tidak nampak godaan itu, agar tidak terlihat tarian-tarian pelacur itu.
Sekeras usaha wanita pelacur itu menggoda Jurej, namun Jurej sungguh tidak tergoda. Sungguh itu menjadi bukti bahwa Jurej adalah benar-benar laki-laki ahli ibadah. Dengan menyimpan rasa kecewa yang sangat besar, kemudian pelacur itu memakai kembali pakaian-pakaian yang dia lepas tadi. Dia pulang dengan tertunduk lesu. Ternyata usahanya 100% gagal. Di tengah perjalanan pulang, wanita jalang itu bertemu dengan laki-laki pengembala kambing. Keduanya kemudian tergoda, sama-sama tergoda, hingga mereka melakukan hubungan zina. Lewat beberapa bulan dari peristiwa itu, kemudian wanita pelacur melahirkan seorang bayi yang sesungguhnya adalah dari hubungan dengan pengembala kambing. Masyarakat dan tetangganya kemudian gempar karena mereka tahu wanita jalang itu melahirkan tanpa seorang ayah. Didesaknya seorang wanita itu agar mengaku dengan siapa dan ayahnya siapa dari bayi ini. Wanita itu menjawab dengan terbata-bata, "Ayah anakku ini adalah Jurej yang kita kenal sebagai seorang laki-laki yang ahli ibadah." Orang-orang yang mendengar jawaban wanita jalang itu sontak saja geram, tidak percaya. Tapi bagaimanapun, itu adalah bukti, bayi itu adalah bukti kalau memang Jurej adalah ayah dari bayi itu, sebagaimana pengakuan wanita jalang. Berbondong-bondong orang mendatangi gubuk Jurej, yang di dalamnya ada Jurej sedang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Salah satu dari mereka berteriak, "Wahai Jurej, keluarlah, kau adalah pezina, dan wanita yang berzina denganmu itu sudah melahirkan bayi, dan dialah anak." Karena Jurej sedang sholat tetap khusyuk, pada akhirnya masyarakat yang sudah tidak kuat, tidak sabar, kemudian melabrak Jurej, menarik Jurej dari dalam, dibawa keluar, lalu satu persatu dari mereka menghantam Jurej. Jurej babak belur dengan nada yang lesu. Kemudian Jurej menyampaikan, "Izinkan aku sholat terlebih dahulu 2 rakaat." Karena gubuknya sudah rubuh dihancurkan oleh orang-orang, Jurej sholat di tengah-tengah mereka, ditonton oleh mereka. Setelah Jurej melaksanakan sholatnya, kemudian Jurej bertanya, "Mana anak bayi itu? Aku ingin menemuinya." Kemudian wanita jalang dipanggilnya dengan membawa bayinya itu. Setelah di hadapan Jurej, seorang jabang bayi tadi ditanya oleh Jurej, "Wahai engkau jabang bayi, sungguh sebenarnya engkau adalah anak siapa?" Atas izin Allah, atas kuasa Allah, jabang bayi yang masih sangat kecil, tidak mungkin secara adat, secara kenormalan pada umur itu sudah bisa bicara. Tapi atas kuasa dan izin Allah, bayi itu bisa berbicara, menjawab pertanyaan Jurej. "Aku adalah anak dari seorang penggembala kambing." Mendengar jawaban dari bayi yang sangat kecil itu, orang-orang terhentak kaget. Mereka merasa tertipu oleh wanita pelacur itu. Pada akhirnya, mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka kepada Jurej, telah memfitnah Jurej yang ahli ibadah itu. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Kami akan bertanggung jawab, bahkan kami akan membangunkan kembali gubuk tempat ibadahmu ini jika perlu terbuat dari emas." Namun Jurej yang terkenal sederhana itu hanya menjawab,
cukup dari tanah saja seadanya. Itulah sekelumit kisah tentang Jurej, seorang laki-laki ahli ibadah, hubungannya dengan ibunya, hingga pada akhirnya dia difitnah oleh seorang wanita jalang. Ada hikmah di balik apa yang terjadi antara Jurej dengan ibunya. Seandainya Jurej, waktu ibunya memanggil itu, kemudian dia berhenti sejenak dari ibadahnya, dia menghentikan sholat terlebih dahulu, karena sholat yang dilaksanakan oleh Jurej itu adalah sholat sunnah. Secara fikih, secara hukum, sebetulnya yang terbaik ketika itu Jurej membatalkan sholatnya dulu, kemudian menjawabi panggilan ibunya. Atau bahkan ketika sholat fardu pun dalam hukum fikih untuk segera diselesaikan. Kalau sholat wajib tidak bisa dibatalkan di tengah-tengah, tapi secepat mungkin sholatnya tetap tumanina, tetap sah menurut syara. Karena apa? Untuk segera menjawab panggilan ibu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.